Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube. Salah satu channel YouTube terbaik di Indonesia untuk belajar TOEFL menurut kompas.com tahun 2021 tanggal 19 September. Silakan kalau tidak percaya silakan diketik channel YouTube Yanto Tanjung maka muncul berita itu. Dan semuanya berkat alhamdulillah ya dukungan adik-adik semua, terutama komentar-komentarnya sehingga ada sekitar 10 media online yang saya tahu yang memberitakan channel ini sebagai salah satu channel terbaik belajar TOEFL dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan reading, bagian reading, text reading. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan strategi membahas soal reading, bahwasannya tidak usah langsung dibaca keseluruhan, tapi hanya kalimat awal masing-masing paragraf. Kemudian juga jika ada bertemu dengan soal sulit, ya sebaiknya ditebak saja, terutama yang kosakata. Tapi kalau misalnya menanyakan main idea, ide pokok, atau informasi dalam teks, maka usahakan dijawab karena jawabannya ada dalam teks. Cuman strateginya yang harus benar. Oke, dengan tidak memperpanjang mukadimah, mari kita bahas teks ini. Silakan adik-adik bisa bahas duluan kalau adik mau ya. Nah ini. Nah, jadi ketika melihat soal yang akan kita lakukan, setiap melihat reading adalah membaca kalimat awal masing-masing paragraf. Coba dipahami kalimat awal masing-masing paragraf. Dia cerita tentang apa sih sebetulnya kira-kira. Kalimat awal ini. Kemudian juga kalimat akhir paragraf terakhir. Itu disarankan. Jadi misalnya kayak gini, it is a characteristic of human nature that people like to get together and have fun, and people living during America's frontier days were no exceptions. Jadi sudah merupakan karakteristik dari manusia, bahwa manusia itu suka berkumpul bersama dan bersenang-senang, dan orang yang tinggal selama masa-masa pembuatan perbatasan di Amerika Serikat itu, ya itu katanya juga demikian. One example, salah satu contoh katanya dalam bentuk rekreasi itu adalah was log rolling. Log rolling ini semacam pohon yang ditebang lalu batangnya itu didorong, diguling-gulingkan gitu. Rolling. Kemudian rolling was a community event where families got together for a combination. Log rolling katanya adalah peristiwa komunitas atau aktivitas komunitas masyarakat di mana keluarga mereka berkumpul bersama lalu menggabungkan antara bekerja dan bersenang-senang. Itu kalimat awalnya. This was a day of fun for everyone involved, but at its foundation was the need to clear the land. Ini merupakan satu hari bersenang-senang bagi semua orang, tetapi dasarnya adalah keperluan untuk membersihkan lahan. Nah, itu sudah tergambar kira-kira apa yang akan muncul. Nah, kemudian kita langsung ke soal. Nah, yang akan kita lakukan dalam soal adalah melihat jenis pertanyaannya. Karena setiap jenis pertanyaan, cara menjawabnya juga berbeda. Silakan lihat di skill 1-6, bagian reading ya. Di video saya yang lain. Pertama pertanyaannya, the main idea ini biasa ya. Kalimat pertanyaan pertama pada setiap teks biasanya adalah ide pokok. Nah, ide pokok pernah disampaikan, ide pokok biasanya terletak pada kalimat awal masing-masing paragraf. Jadi,
Di sini, kemudian di sini, dan di sini. Itu ide pokoknya. Paragraf 1 ide pokoknya di sini, paragraf 2 ide pokoknya di sini, paragraf 3 ide pokoknya di sini. Kalimat awal. Nah, tetapi dalam pertanyaan ini yang ditanyakan bukan the main idea of paragraph 1, paragraph 2, atau paragraph 3. Yang dia tanyakan adalah main idea of the passage, artinya bacaan secara keseluruhan. Dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Nah, apa yang kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah menggabungkan kalimat awal masing-masing paragraf, kemudian mencari kira-kira mana pilihan A, B, C, D yang paling mewakili kalimat awal masing-masing paragraf tersebut. Jadi ini kan ada 4 pilihan, malah yang paling mendekati ringkasan dari 3 kalimat awal paragraf masing-masing ini. Nah, itu strateginya. Jadi apapun teksnya besok, itu strateginya. Jadi apapun jawaban kita, A, B, C, atau D, harus mewakili setiap kalimat awal masing-masing paragraf. Oke, kita coba yang A. People combine work with recreation. People combine work. Ada kata people di sini, combine, kemudian recreation. Recreation-nya ada di sini. People-nya ada di sini. Kemudian lagi work ada di sini. Ini lumayan mewakili ya. Ya kan? Hampir ada semuanya. Tapi kalau ragu, kita bisa baca berikutnya. People clear land by rolling logs. People ada di sini. Clear land. Clear land munculnya kalimat terakhir paragraf terakhir. Di sini nggak ketemu, di sini nggak ketemu, di sini nggak ketemu. Kayaknya meragukan. It was necessary for early settlers to clear the land. Masih sama, clear the land. Kita nggak ketemu clear the land. Kemudian log rolling involve the community. Log rolling, masalahnya log rolling itu tidak ada kalimat pertama. Involve juga nggak ada. Log rolling ada kalimat ketiga ya, sorry. Kalimat pertama paragraf ketiga. Community juga ada, tapi involve community itu hanya menceritakan paragraf ketiga saja. Jadi kayaknya tidak pas. Nah, ini yang paling pas. Nanti silakan cek lagi berkali-kali. Saya hanya sepintas lalu menjelaskan bahwa strateginya adalah demikian apapun jenis teksnya. Cara menjawab ide pokok seperti itu. Kemudian nomor 2, the expression day to day in line 3 could best be replaced by which of the following. Ini kayaknya kosakata. Ungkapan day to day pada baris ketiga dapat diganti dengan kata apa? Baris ketiga yang ini, necessities of day-to-day living. Berarti kita baca dari sini sampai selesai. However, katanya tetapi karena kehidupan itu tidak mudah, kebutuhan kehidupan day-to-day, kebutuhan harian ya, setiap hari, took up their time. Itu menyita waktu mereka. Nah, kira-kira kata apa yang cocok? Daytime, siang hari. Every day, ini dia, setiap hari. Day after day artinya berulang-ulang. 2 days ya kita tahu semua. Nah, berarti yang inilah yang cocok. Jadi cara menjawab soal kosakata kita baca dulu kosakata yang muncul dalam soal tersebut. Munculnya di sini kita baca dalam konteksnya. Baca kalimatnya mungkin 1, 2, atau 3 kali. Sekali saja kadang nggak cukup. Oke. Nah, kemudian kita cocokkan mana ABCD yang paling mewakili. Kalau memang tidak paham ya ditebak saja. Ini kosakata ini kita tidak pernah tahu ya besok yang muncul kosakatanya tentang apa. Kalau kita beruntung ya mungkin kosakatanya pernah kita baca sebelumnya. Oke, number 3.
The word survival in line 4 is closest in meaning to. Kata survival baris keempat mirip maknanya atau mendekati maknanya dengan yang mana kira-kira. Kita cari baris keempat dulu. Survival. Mana nih? Survival. Ini dia. Ya. It was common for recreation to be combined with activities necessary for survival. Merupakan hal yang lazim bahwa rekreasi itu dikombinasikan dengan kegiatan yang perlu untuk survive. Ini survive, bertahan ya. Nah, mana yang bertahan maknanya sesuai dengan exist sudah jadi bahasa Indonesia, atau lifetime, seumur hidup, physical exercise, olahraga, masyarakat, barangkali ini yang paling tepat. Existence, eksis supaya bisa eksis di dunia panggung misalnya, kan ada kalimat itu. Sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, kita orang Indonesia diuntungkan karena ada 1642 kosakata Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris, termasuk eksis misalnya, komputer, bus, dan lain-lain. Oke. Demikian nomor 3. Number 4, according to the passage, what did people have to do first to settle an area? Kalau ada kata-kata according misalnya, berarti dia menanyakan informasi dalam teks. Menurut bacaan, itu informasi dalam teks. Cara menjawabnya adalah cari kata kunci dalam soal itu. Berarti kata kuncinya ya ini. People have to do first to settle an area. Nah, karena pertanyaan sebelumnya 1-3 ada di sini, carilah pilihan jawabannya sesudahnya, jangan terlalu jauh. Karena biasanya pertanyaannya berurutan. Jadi nomor 1 ada di sini, nomor 2 ada di bawahnya, 3 ada di bawahnya, 4 ada di bawahnya, dan seterusnya. Jadi tidak diacak ya untuk pertanyaan informasi dalam teks. Oke. Oke, kembali ke sini. What did people have to do first to settle an area? Ketemunya di mana nih? Ini settle area. Ini dia. Ya. Berarti jawabannya ada pada kalimat yang ada kata kuncinya mulai dari sini sampai sini. Many frontier areas were heavily wooded, and in order to settle an area, it was necessary to remove the trees. Banyak daerah perbatasan itu merupakan hutan lebat, dan supaya bisa to settle untuk membangun sebuah kawasan, daerah, it was necessary perlu untuk to remove the trees, nebang pohon-pohonnya. Nah, berarti yang ini langsung ketemu. Get rid, menebang pohon-pohonnya, bersihkan pohon. Oke, number 5. According to the passage, lagi-lagi muncul kata seperti ini, berarti dia menanyakan informasi dalam teks. Menurut teks, which of the following is not true about a log rolling? Nah, kalau tadi mana yang benar informasi dalam teks, ini mana yang tidak benar. Kalau yang tadi, cara menjawabnya lihat kalimat yang ada kata kuncinya, lalu pahami, kemudian lihat pilihan yang paling tepat ABCD. Nah, kalau ini mirip, tapi ada perbedaan sedikit. Kalau dia menanyakan mana yang tidak benar, atau berikut ini semuanya benar kecuali dan seterusnya, maka yang ada dilakukan adalah mencari kata kunci, oke, berarti tentang log rolling, kemudian lihat A, B, C, D satu persatu ke teks. Lalu periksa. Agak lama memang, tapi waktu 1 menit 20 detik untuk setiap soal ya. Soal TOEFL itu kan ada 50 readingnya. 55 menit waktunya, jadi sekitar 1 menit 20 detik. Mudah-mudahan saya nggak salah menghitung.
Itu cukup dengan menggunakan strategi yang barusan disampaikan. Jadi kita cek dulu yang A, tentang log rolling ini. Log rolling katanya involve a lot of people. Benar nggak? Log rolling itu involve a lot of people. Log rolling was a community event. Log rolling adalah kegiatan komunitas. Kalau komunitas masyarakat berarti melibatkan banyak orang, benar. Kemudian log rolling could be enjoyable. Jadi kata ini menggantikan log rolling ya. Dapat menyenangkan. Log rolling katanya community event where families got together for a combination of work and fun. Fun ini kan sama dengan enjoyable, berarti benar. Kemudian yang C, there could be a lot of movement. Jadi bisa saja ini ada banyak gerakan. Gerakan itu coba kita cek ya. Women would bring food and have much needed. Relax, chat with friends. Children would play together. The men would hold live competition and involve rolling logs from place to place, dan seterusnya. Jadi pasti banyak gerakan. It was rather quiet. Katanya log rolling itu diam, tenang. Enggak ya, karena rame. Ada wanitanya, ada anak-anaknya, ada prianya. Nah, berarti jawaban yang salah adalah yang ini. Demikian strategi untuk menjawab soal reading. Jadi setiap soal itu ada strategi masing-masing. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu dengan cara yang salah. Saya contohkan misalnya kayak kosakatanya sudah jelas kita nggak ngerti, masih juga mau memikirkannya. Ilham datang. Nah, itu strategi yang keliru. Nah, biasanya kelemahan yang paling mendasar adalah kosakata yang terbatas. Saya merencanakan akan membuat sebuah rentetan atau serial video pembahasan kosakata yang paling sering digunakan dalam reading maupun dalam percakapan sehari-hari. Mudah-mudahan saya punya kesempatan, mohon dukungannya. Oke, demikian penjelasan dari saya, adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share channel ini. Buat adik-adik yang punya pengalaman yang baik tentang channel ini, tolong dibagi di kolom komentar seperti yang selama ini dibuat oleh teman-teman kalian yang lain. Kemarin ada yang mengaku dapat 530 hanya dengan menonton video ini, ada yang 570, dan seterusnya. Itu buat saya sangat berharga sekali. Kemudian jangan lupa share dengan teman-temannya, karena masih banyak yang butuh pemahaman tentang TOEFL, cuman mereka nggak tahu harus kemana. Mau kursus katanya mahal, kemudian pandemi ini agak susah juga cari kursus TOEFL. Dan saya menyediakannya untuk adik-adik semua gratis, tapi mohon dukungannya. Dan doanya juga. Terima kasih ya buat doanya yang luar biasa. Itu sangat menyentuh sekali, bikin saya tambah semangat. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.